bisa dijelaskan Bu sedikit tentang Kelurahan Sarijaya ini apa? Kelurahan Sarijaya ini merupakan kelurahan yang terkecil dibanding dengan kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Sanga-Sanga. Di mana Kelurahan Sarijaya ini luas wilayahnya kurang lebih 794 hektar dan jumlah penduduknya yaitu 2035 jiwa. Dan mata pencarian mayoritas dari penduduk Kelurahan Sarijaya yaitu nelayan dan swasta. Dan pada saat ini warga Kelurahan Sarijaya tinggal di sepanjang sungai, yaitu Sungai Kelurahan Sarijaya, dan ada sebagian yang tinggal di darat. Jadi untuk penduduk Kelurahan Sarijaya, kalau dilihat itu sepanjang jalan besar di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Sanga-Sanga. Apa sih kelebihan dari Kelurahan Sarijaya ini dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan yang lainnya di Sanga-Sanga? Kalau kelebihan dari Kelurahan Sarijaya yaitu dari penduduknya. Jadi penduduknya ini mempunyai kreativitas yang tinggi sehingga mereka untuk menimbulkan inovasi-inovasi baru itu sangat luar biasa. Pekerjaan dari penduduk Kelurahan Sarijaya yaitu mayoritas nelayan. Tetapi apabila ada kondisi-kondisi seperti mungkin cuaca, mereka bisa beralih ke misalnya tukang, kemudian dengan pertanian, kemudian peternakan, itu juga ada. Dan swasta juga ada, wirausaha juga ada. Dan pada tahun 2023, pada saat sekarang itu Kelurahan Sarijaya memperoleh lomba FDSKEL tingkat kabupaten yaitu juara ketiga. Dan kemudian juga Kelurahan Sarijaya ini mendapat predikat sebagai kelurahan ramah lingkungan, predikat idaman. Selama Ibu menjabat di Kelurahan Sarijaya ini, Bu, ada penghargaan lain yang didapat nggak, Bu? Kalau untuk penghargaan lain, kemarin itu di kelompok Tani Staria, itu binaan dari Pertamina mendapat proper emas. Jadi di situ binaan Pertamina dan juga dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pak ya. Jadi program-programnya seperti kita menindaklanjuti dari UMKM, kemudian pertanian, peternakan, kemudian juga nelayan, itu kita support apa yang sebenarnya mereka butuhkan sehingga bisa mensejahterakan kehidupan mereka. Bagaimana kondisi politik di Kelurahan Sarijaya ini, Bu? Terkait sosial penduduk di kelurahan ini pada saat ini kita akan memasuki dunia pemilu. Kalau untuk dunia politik, Kelurahan Sarijaya ini termasuk aman, kondusif, dan juga mereka itu istilahnya tidak fanatik terhadap pilihannya, tetapi mereka membaur, bekerja sama, dan berusaha bagaimana bisa membangun Kelurahan Sarijaya yang lebih baik. Kalau menurut Mas, pemilu di 2024 nanti itu seperti apa, Mas? Apakah akan lebih baik daripada pemilu yang sebelumnya atau bagaimana? Kayaknya sih malah lebih seru lagi kayaknya ini. Masalahnya tahu sendiri kan calon-calonnya sekarang itu. Berarti dalam artian masyarakat sini mendukung ya, Mas, ya, adanya pemilu ini? Mendukung banget sih. Tugasnya PPS di Kelurahan Sarijaya ini seperti apa? Tugas PPS Kelurahan Sarijaya membantu pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 seperti melaksanakan tahap-tahap pemilu mulai dari DPS sampai ke tahap akhir yaitu DPT. DPT. Ya. Berarti
ada kegiatan sosialisasi Bu terhadap masyarakat? Ada. Seperti apa Bu sosialisasinya tuh? Sosialisasinya ya pengenalan terhadap pemilu supaya mereka juga kami sosialisasi untuk agar mereka bisa mengecek data mereka di DPS, di DPT melalui media sosial, sosialisasi secara langsung. Berarti bisa dibilang masyarakat di Kelurahan Sarijaya ini sudah menerapkan media sosial sebagai pendukung pemilu, Bu ya? Ya. Oke. Pak, menyikapi akan adanya pemilu 2024 nantinya, bagaimana tanggapan dari Karang Taruna terkait pemilu ini, Pak? Ya, tanggapan saya untuk pemilu ini adalah pesta demokrasi yang memang harus kita ikutin. Jangan sampai tidak ada yang ikut menikmati pesta demokrasi yang 5 tahun ke depan. Karena itu adalah tonggak daripada bagaimana ke depannya maju dan tidaknya Indonesia dalam pembangunan. Menurut Mas, sebagai generasi muda, remaja, milenial, pemilu itu seperti apa? Pemilu itu terdapat ada yang dari pemilihan dari presiden, wakil presiden, anggota DPRD, anggota DPR, dan sebagainya. Apakah ada dibentuk tim khusus Bu untuk mensosialisasikan pemilu ini? Kalau untuk tim khusus kami itu tidak ada, cuman dari anggota PPS itu akan berusaha memberitahu bahwa ini loh yang akan mereka sudah bisa memilih. Oleh sebab itu dari kelurahan itu mendata siapa-siapa sih yang pemilih pemula yang pada saat nanti itu bisa akan memilih di pemilu tahun 2024 yang akan datang. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh PPS untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pemilu ini? Upaya kami ya lewat media sosial itu untuk menyampaikan, oh ini data kalian tolong dicek, sudah terdaftar atau belum. Untuk pemilih pemula, ya sementara kan ada sosialisasi juga sih dari Kesbangpol, KPU, ya, jadi kami juga ikut masuk di situ kan untuk sosialisasi ke pemilih pemula. Untuk pemilih pemula Pak, kalau di sini ya kurang lebih itu ada 91 orang. Jadi itu awalnya akan kami buatkan KTP sehingga nanti mereka itu bisa memilih. Jadi dengan pemilih pemula ini nanti mereka akan meningkatkan partisipasi dari suara mereka. Nah, untuk tanggapan daripada pemilih pemula di Kelurahan Sarijaya sangat antusias sekali karena kebetulan tahun 2019 Sarijaya walaupun penduduknya sedikit daripada kelurahan lain, tapi sempat mencapai ranking ketiga untuk seluruh kelurahan. Sejauh ini bagaimana Bu pemilih pemula ini menanggapi pemilu 2024 di Kelurahan Sarijaya ini? Ya cukup antusias sih. Antusias ya. Harus nggak sih generasi muda itu untuk melakukan pencoblosan itu? Harus, karena suara kita menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Bagaimana Karang Taruna mengambil langkah untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang akan terjadi itu Pak? Tindakannya adalah ayo kita sama-sama bekerja sama, termasuk Bawaslu, kepolisian, kita menjaga jangan sampai nanti ada kecurangan-kecurangan yang terjadi nanti pas pada saat pesta demokrasi atau pemilihan caleg ataupun pemilihan presiden di Kelurahan Sarijaya khususnya.
menurut Mas sebagai generasi muda, remaja, generasi milenial, harapan Mas ke depan tuh mau membutuhkan pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya, bisa mengerti keadaan rakyatnya, dan bisa memberantaskan korupsi di bangsa ini. Karakter pemimpin yang seperti apa yang diminati, yang disukai, yang cocok untuk warga di Kelurahan Sarijaya ini, Pak? Khusus 2024, dia harus bersinergi baik itu dengan kelurahan, terus dengan RT, LPM, dan perangkat kecamatan atau perangkat pemerintah yang ada di kelurahan. Terutama juga dia harus bersinergi dengan masyarakat. Jangan sampai ada perbedaan atau mentang-mentang tidak dipilih, akhirnya malah justru meninggalkan kami yang ada di Kelurahan Sarijaya. Harapannya PPS Kelurahan Sarijaya ini terhadap masyarakat dalam menyikapi, dalam mengikuti kegiatan pemilu 2024 ini seperti apa? Ya, harapan kami masyarakat bisa memberikan suara mereka sesuai haknya, supaya tidak ada golput, supaya berjalan dengan baik, dengan lancar pemilunya. Kalau dari Kelurahan Sarijaya ini berharap dengan adanya pesta demokrasi ini akan kondusif, kemudian akan dengan pemilihan ini jujur, adil, sehingga jangan dijadikan pesta demokrasi ini sebagai pesta demokrasi yang saing-saingan. Jadi kalau bisa ini akan menjadi pengalaman kami, karena terus terang aja untuk saat ini kan saya masih baru, dan juga nanti saya akan mengkondisikan dengan para RT agar pemilihan ini jangan sampai nanti terjadi yang tidak diinginkan oleh warga. Oleh sebab itu kami harapkan kepada RT agar pemilihan umum ini bisa berjalan dengan lancar, baik, dan nanti kedepannya itu akan menjadikan Sarijaya yang lebih maju. Yang saya harapkan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang mengerti keadaan rakyatnya. Kalau si umum namanya masyarakat, kita orang kecil kan, ya namanya yang penting kan kembali ke rakyat lagi begitu. Namanya dia pemimpin kan dipilih oleh rakyat. Nah, ya harusnya kembali ke rakyat. Apa yang menjadi keinginan rakyat ya harus walaupun nggak 100% dituruti, ya paling tidak kan perhatiannya. Jangan cuma janji-janji doang kok. Lama kebanyakan pejabat itu kayak gitu sekarang. Harapan saya, siapapun yang menang, tolong bantu sanga-sanga. Terutama di Kelurahan Sarijaya ini juga tolonglah, walaupun umpamanya ada yang kalah, mau yang menang, dan bagi yang menang silahkan, karena ini adalah dapil kalian semua. Nah, saya berharap kepada pemilih pemula, jangan golput. Ini adalah pesta. Ini adalah menggambarkan bahwa ke 5 tahun ke depan untuk pembangunan. Nah, sekarang kalau umpamanya teman-teman kepemudaan cuek atau tidak indah dengan pemilu ke depan, bangsa ini akan terjadi apa-apa. Kan jelas sudah apa bilang Bung Karno, kirimkan aku 10 pemuda, akan ku goncang dunia.